領域展開無料空所 Yo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gua admin Kosan Studio. Oke geng, setelah sebelumnya Mimin sempat bahas karakter-karakter yang muncul di anime Chikyu no Undo ni Suite di video short Mimin beberapa minggu yang lalu. Dan itu pun Mimin baru nonton sebanyak 5 episode. Dan kini setelah animenya berakhir di episode ke-25, akhirnya jelas berapa banyak orang karakter yang ada di anime ini. Sebelumnya Mimin mau mohon maaf dulu karena di video short kemarin Mimin itu nontonnya agak kurang fokus. Dan ada sedikit detail yang kelewat. Mimin makasih buat kalian yang udah ngasih tahu. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasan karakter anime Chikyu no Undo ni Suite. Oke, kita mulai dari bagian pertama yang dibuka dengan MC pertamanya yaitu Rafal, seorang pemuda berusia 12 tahun yang merupakan pemuda cerdas dan memiliki kepintaran di atas anak-anak seusianya. Karena kepintarannya tersebut, ia akhirnya mendapatkan beasiswa untuk belajar di universitas. Ia yang hobi dengan dunia astronomi awalnya ingin masuk ke jurusan tersebut. Namun karena peraturan aneh di masa tersebut, ia menyembunyikan impiannya tersebut dan memilih ingin masuk ke jurusan teologi. Hingga suatu hari ia bertemu dengan mantan peneliti bernama Hubert yang mengajarinya tentang dasar-dasar ilmu heliosentris dan memberikan sisa-sisa penelitiannya kepada Rafal untuk kemudian dilanjutkan penelitiannya. Rafal ini merupakan salah satu MC yang awalnya Mimin kira bakalan menjadi MC utama dari seri ini. Namun sayangnya Rafal ini hanya bertahan hidup sebanyak 3 episode. Dan di episode ketiga, penelitiannya ini kemudian diketahui oleh pihak gereja. Dan akhirnya ia pun mendapat hukuman mati. Namun sebelum dijatuhi hukuman mati, ia malah memilih untuk bunuh diri dengan cara meminum racun. Demi menjaga kerahasiaan ilmu pengetahuan yang telah ia peroleh dan menghindarkannya dari siksaan pihak gereja. Di sini Mimin sempat salah persepsi, Mimin kira Rafal itu dibakar hidup-hidup. Tapi ternyata ia sudah dalam kondisi tak bernyawa pada saat dibakar oleh pihak gereja. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Lanjut setelah kematian Rafal, kita masuk ke bab kedua, di mana untuk bab ini main karakternya itu ada 3 orang. Dan pada bagian ini alur ceritanya itu cukup panjang, yang dimulai dari episode 4 sampai dengan episode 16. Pertama itu ada karakternya yang namanya itu Oxy yang merupakan mantan Algojo. MC satu ini agaknya kurang meyakinkan menjadi seorang MC. Ia bodoh dan juga suka galau pada awal kemunculannya. Namun ia memiliki kelebihan yaitu penglihatannya ini super hebat. Oxy ini sebenarnya awalnya kurang tertarik sama ilmu heliosentris. Hingga pada suatu hari ia dan seorang temannya yang sedang ditugaskan membawa seorang penista yang akan dihukum pihak gereja. Sepanjang perjalanan tugas mereka berdua, sang penista memberitahu mereka sebuah hal yang menakjubkan, yaitu tentang ilmu heliosentris, yang pada awalnya membuat temannya ini pun tersentuh dan memilih untuk membebaskan sang penista dan kabur bersama Oxy demi mencari kebenaran tentang ilmu heliosentris, yang mengarahkan mereka pada sisa-sisa penelitian Rafal sebelumnya. Namun sayangnya dalam perjalanan mencari kebenaran tentang ilmu heliosentris, temannya yang bernama Glass ini tewas secara mengenaskan karena tergelincir pada saat menyeberangi jembatan tua. Hingga pada akhir perjalanannya tersebut, ia bertemu dengan seorang pendeta yang agak sedikit melenceng dari ajaran pada masa tersebut bernama Baldeni. Si MC kedua di bagian ini yang merupakan seorang pendeta muda. Walaupun merupakan seorang pendeta, dia memiliki pendirian yang cukup berbeda dari kebanyakan pendeta di era tersebut. Ia sangat berhasrat dengan ilmu pengetahuan yang membuatnya sering dihukum oleh pihak gereja hingga kehilangan satu buah matanya.
Pada awal perjumpaan mereka ini sebenarnya Badeni pun sempat kurang tertarik dengan ilmu heliosentris yang diberitahu oleh Oxy. Dengan bacot no jutsunya si Oxy membuat akhirnya Badeni pun tersadar dan ikut membantu pengembangan ilmu heliosentris bersama Oxy. Namun dalam penelitian mereka berdua menemui adanya kebuntuan hingga mereka berdua pun memutuskan untuk membuat sebuah esai di sebuah mading. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dengan main karakter ketiga di bagian ini yang bernama Joleta, yang merupakan seorang asisten dari cendekiawan muda yang memiliki impian untuk menjadi seorang penulis. Namun karena peraturan yang tidak memperbolehkan wanita di masa tersebut menjadi seorang peneliti, ia harus mengubur mimpinya dalam-dalam. Yang cukup mengejutkannya, Joleta ini ternyata adalah anak tunggal dari main antagonis seri ini. Siapa lain kalau bukan Novak, yang membantu mereka dalam memecahkan kebuntuan penelitian mereka. Dan di bagian kali inilah akhirnya ilmu heliosentris banyak berkembang. Namun sayangnya, kedua karakter ini harus berakhir di episode ke-16. Setelah Novak akhirnya mengetahui penelitian mereka berdua, setelah ia diberi sebuah surat misterius yang ternyata dikirimi oleh temannya si Baldeni, yang memberitahu bahwa Baldeni adalah seorang peneliti ilmu heliosentris, hingga membuat mereka berdua harus berakhir di tiang gantungan. Dan hanya menyisakan Joleta sebagai main karakter di bagian ini. Oke, kita lanjut lagi ke bab ketiga di mana alur kejadiannya itu 10 tahun setelah kematian Oxy dan juga Badeni. Di sini kita diperkenalkan dengan dua orang karakter baru. Pertama ada karakter yang bernama Smith, orang yang cukup eksentrik yang merupakan seorang kapten dari kelompok pembebasan orang-orang yang dianggap penista. Di mana di awal kemunculannya terlihat ia yang sedang membobol sebuah gereja demi mengambil kembali catatan yang ditinggalkan oleh Oxy. Demi menghindari pengejaran pihak gereja, ia pun akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di sebuah desa demi mengamankan catatan Oxy. Namun karena kelalaian salah seorang anggota prajuritnya yang meninggalkan catatan tersebut di sebuah rumah, hingga akhirnya ditemukan oleh salah satu karakter main protagonis lain, yaitu Draka, seorang gadis muda yang tidak percaya sama Tuhan. Setelah membaca isi buku tersebut, ia akhirnya memutuskan untuk membakar buku tersebut agar bisa diajak oleh Smith dan kelompoknya untuk bertemu pemimpin dari kelompok mereka. Yang cukup mengejutkannya di sini ternyata pemimpin dari kelompoknya Smith adalah Joleta yang berhasil selamat dari hukuman matinya 10 tahun yang lalu, yang di sini terlihat jauh lebih dewasa. Namun sayangnya Joleta pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya setelah ia memutuskan memilih untuk bundir dengan cara meledakkan dirinya ketika kelompoknya ketahuan sama pihak gereja yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Novak. Yang sayangnya Novak tidak menyadari bahwa orang yang tewas di depan matanya adalah anaknya sendiri. Karakter Draka sama Smith ini hanya bertahan sampai di episode ke-23. Setelah berhasil mencetak hasil penelitian Oxy dan juga Baldeni menjadi sebuah buku, sayangnya salah seorang anggota dari pasukan mereka ini berkhianat dengan cara memberitahu lokasi markas mereka kepada pihak gereja yang datang menyerang mereka secara tiba-tiba. Karakter Smith harus tewas di tangannya si siapa lain kalau bukan Novak demi menyelamatkan Draka dari serangan pasukan gereja. Pada awalnya Mimin kira Draka bakalan selamat, namun karena kecerdikannya si Novak, ia pun berhasil mengejar Draka sampai ke sebuah gereja. Demi mencegah Draka kabur, ia pun akhirnya membakar gereja tersebut dan berhasil menikam Draka. Walaupun berhasil selamat, Draka yang telah tertikam akhirnya tewas karena kehabisan darah. Setelah sebelumnya ia berhasil mengirimkan pesan yang ingin Rafal sampaikan
kepada Pochiki dan berhasil menyebarluaskan ilmu heliosentris melalui buku yang berhasil mereka cetak. Sebelum ke karakter akhir dari seri ini, Mimin sebelumnya ingin membahas salah seorang main karakter juga, tapi dari sisi antagonis. Siapa lagi kalau bukan Novak, salah seorang karakter yang selalu selamat dalam tiap chapter sampai si Draka. Sempat banyak yang berspekulasi bahwa karakter Novak ini adalah main protagonis sebenarnya dari seri ini. Namun ternyata tidak. Karakter Novak ini akhirnya berakhir di bagian babnya si Draka. Setelah sebelumnya ia berhasil menikam Draka, ternyata Draka pun berhasil menikam dirinya. Karena kehabisan banyak darah, ia pun akhirnya terjebak di dalam gereja yang sedang dalam kondisi terbakar. Dalam kondisi sakaratul mautnya, ia pun kemudian didatangi oleh ilusi bayangannya si Raval yang akhirnya menyadarkannya bahwa teori heliosentris itu tidak menyalahi aturan agama. Setelah semua karakter yang ada di bab-bab sebelumnya itu berakhir dengan tewas, di episode ke-23 kita kembali lagi diperkenalkan dengan main karakter baru bernama Albert Bruzewski. Yang karakternya ini sebenarnya didasarkan pada seorang tokoh asli bernama sama yang merupakan seorang matematikawan dan juga filsuf asal negeri Polandia. Ia yang muncul di anime ini sebagai seorang yang awalnya bekerja di sebuah toko roti. Karena memiliki kepintaran di atas rata-rata, sang pemilik toko roti pun mengusulkan bahwa ia harus masuk ke universitas demi mengejar cita-citanya menjadi seorang astronom. Pada awalnya ia sempat menolak usulan tersebut. Hingga suatu hari ketika ia sedang mengantarkan pesanan roti ke sebuah gereja, ia pun akhirnya disadarkan oleh seorang pendeta di sebuah bilik pengakuan dosa. Yang di sini kita diperlihatkan dengan masa lalunya Albert Bruzewski, yang ternyata adalah murid dari Raval. Yang di sini cukup mengejutkan Mimin kenapa Raval bisa muncul kembali. Tapi setelah mendengarkan penjelasannya bahwa kejadian Raval muncul kembali ini adalah ketika sebelum ia akhirnya ditangkap sama pihak gereja. Dan anime ini akhirnya ditutup dengan sebuah penjelasan bahwa nantinya Albert masuk ke universitas dan menjadi seorang dosen di universitas tersebut. Dan bertemu dengan salah seorang muridnya yang ada di dunia nyata juga, yaitu Nicolaus Copernicus yang merupakan bapak dunia heliosentris di dunia nyata. Oke geng, itulah penjelasan Mimin soal karakter-karakter yang ada di anime Chichikyo no Undo ni Suite. Walaupun anime ini bersifat fiksi, ada beberapa karakter yang memang ada juga di dunia nyata. Karakter mana yang paling kalian suka dari anime ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan buka diskusi bersama di sana. Like aja kalau kalian suka video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya biar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian sesama pecinta anime. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lebih dan kurang Mimin mohon maaf. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.